Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jazakumullah khairan. Ikhlas sekalian, di kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Ad-Durratul Bahiyah Nazmin Ad-Durratul Bahiyah Nazmin Al-Jurumiyah. Ini syarahnya Jurumiyah yang lebih dikenal dengan Matan Imriti, karangan Al-Imam Syarafuddin Yahya Al-Imriti rahimahullah ta'ala. Di pagi hari ini kita lanjutkan, kemarin sudah sampai dengan Naibul Fa'il. Kita sekarang masuk di Babul Mubtada wal Khabar. Baik, ini penjelasan tentang Mubtada dan Khabar. Ya, kalau kemarin kita bicara tentang isim-isim yang dibaca rofa ya. Kemarin ada fa'il ya. Kemudian juga ada naibul fa'il. Nah, sekarang ini yang berikutnya adalah mubtada dan khabar. Baik, al-mubtada ismun ya, raf'uhu mu'abbadu. Mubtada adalah isim yang raf'uhu mu'abbadu, selamanya dibaca rafa. An kulli lafzin amilin mujarradu, dan yang terlepas dari amil lafzi. Apa itu amil lafzi? Yaitu amil yang tampak, maksudnya yang merusak dari mubtada. Kemudian ini definisi mubtada ya. Di mubtada adalah dia adalah satu isim rafa, ismun ya. Ismun dia isim, dia dibaca rafa. Kemudian mubtada ini biasanya terletak di awal kalimat, meskipun nanti bisa juga dia di akhir ya. Ini pada umumnya mubtada ini di awal. Kemudian juga di yang terakhir adalah dia dikatakan tadi an kulli lafdin amilin mujarradu, dia terlepas atau terbebas ya, terbebas dari amil lafzi atau amil yang tampak. Maksudnya dia yang merusak ini nanti merubah kondisi mubtada dari kondisi yang sewajarnya gitu ya. Contohnya amil apa ya, itu amil nawasik namanya itu, nanti ada inna dan seterusnya. Baik. Di mubtada itu ada 3 definisinya, yaitu isim yang selamanya dibaca rafa, kemudian yang kedua terletak di awal kalimat, yang ketiga adalah dia terbebas dari amil lafzi atau amil yang tampak. Contohnya ada inna, dhanna dan sebagainya. Tapi yang kedua wal khabarus munzur tifa'in usnida. Khabar itu adalah isim yang dibaca rafa juga. Dia adalah isim yang dibaca rafa. Khabar ini isim rafa juga, isim yang dibaca rafa. Kemudian dia dikatakan usnida, dia disandarkan. Maksudnya disandarkan apa? Ya, dia disandarkan pada mubtada. Kemudian fungsinya dia adalah menyempurnakan mubtada. Di sini dikatakan mutabiqan fi lafzihi lil mubtada. Lafadznya itu sesuai dengan mubtada. Apa maksudnya? Ya, nanti kita lihat di nazam selanjutnya. Mutabiqan, dia lafadznya sesuai fi lafzihi lil mubtada. Lafadznya mutabiqan fi lafzihi lil mubtada itu sesuai dengan mubtada. Ya, lafadznya sesuai dengan mubtada. Nah, ini contohnya ya. Ka qaulina zaitun azimu syani, sebagaimana perkataan kita. Apa zaitun ini mubtadanya, azimu syani yaitu orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Ini khabarnya, azimu syani ini khabarnya, zaitun adalah mubtadanya. Wa qaulina az-zaitani qa'imani, dan perkataan kita ya, az-zaitani yaitu 2 orang zaid, qa'imani dia dua-duanya itu berdiri. Nah, ini tadi ada kesesuaian ya antara mubtada dengan khabar. Jadi lafaz antara khabar dan mubtada ini harus sesuai. Kalau kesesuaiannya ini ya ada 2 macam. Jadi ini cara menyusun mubtada dan khabar. Nah, ini bagaimana
penyesuaiannya, yaitu ada dua macam ya. Ada dua macam. Di mana yang pertama adalah kita lihat kesesuaiannya. Kita melihat dari dua macam. Yang pertama berdasarkan bilangannya. Yang kedua adalah berdasarkan jenisnya. Maksudnya bilangan itu adatnya ya. Misalnya mufrad ininya. Jadi misalnya Zaidun qaimun ya kan. Zaidun qaimun. Ini marfu. Ini adalah dia single, mufrad. Ini mufrad. Mubtada'nya ini mufrad. Oh ya, ini tambahkan ya keterangan simbol ya. Ini simbol. Ini untuk memudahkan saja ketika memaknai kitab. Kalau kemarin fa'il itu fa ya, kemudian naibul fa'il non fa. Kalau mubtada itu dia untuk mubtada simbolnya adalah mim. Kalau khobar itu adalah simbolnya adalah kha. Nah ini maka ini saya tulis seperti ini, mim, ini kha. Mubtadanya adalah Zaidun ya. Kemudian khobarnya adalah qaimun. Ya, ini secara bilangannya. Dan di sini kita juga bisa lihat jenisnya. Ini kan muzakkar. Nanti kalau misalnya kita ganti muannas, misalnya apa? Al-muslimatu. Ini kan muannas. Qaimatun. Juga kalau cara bilangan dia mufrad. Kalau secara jenis dia muannas. Ini muzakkar. Mubtada'nya ini muannas, khabarnya muannas. Kalau secara bilangan dia mufrad sama mufrad. Kalau mau disesuaikan bilangannya ya, nanti ada Zaidani qaimani. Ini marfu semua kan. Dan misalnya al-muslimatani faqaimatani. Ini musanna. Nanti Zaiduna qaimuna, al-muslimatu qaimatun. Jadi seperti itu. Ini cara menyusun mubtada dan khabar. Ini contohnya di situ juga ada Zaidun qaimuna, ya kemudian qaimun akhun dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan. Wal mubtada ismun zahirun kama madha. Ini mubtada itu ada kalanya berupa isim zahir sebagaimana contoh yang baru saja yang telah lewat ya, isim zahir. Jadi di sini mubtada ini kita bisa terangkan bagi mubtada itu bentuknya bisa isim zahir. Isim zahir itu isim yang kelihatan ya kan. Ini semua tadi Zaidun itu isim zahir. Kemudian ada kalanya dia nanti yang kedua al-mudmarun ka anta ahlul lil qada. Bisa juga dia bentuknya adalah dhamir. Jadi ini mubtada itu kita bisa bagi dua macam. Kadang-kadang isim dhahir atau bisa juga isim dhamir. Sebagaimana contoh anta ahlul qada. Anda adalah ahlinya untuk memberikan keputusan atau untuk memutuskan. Nah, ini kemudian di bait selanjutnya wala yajuzul ibtida bima tafal. Ini ya. Ada keterangan penting di sini ini, tidak boleh, itu definisinya. Wala yajuz tidak boleh membuat mubtada dari dhamir muttasil. Tidak boleh membuat mubtada dari dhamir muttasil. Ini kan kalau yang contoh isim dhahir tadi ini ya contoh. Ini semua isimnya kelihatan dhahir. Kalau yang dhamir, nah ini contoh setelahnya ini. Dan ini kita tidak boleh bikin mubtada dari dhamir muttasil. Misalnya. Misalnya. Yang domir yang nyambung ya, sudah bahas di pekan sebelumnya. Tapi di sini ya boleh yang kedua ini. Bimab domi dibal bikul liman fasal. Semua tetapi mubtada ya. Jadi ini bimab tasal minad domir. Ini nyambung sebelumnya ini. Wala yajuzu tidak bimab tasal minad domir. Ini nyambung. Tidak boleh membuat mubtada dari domir mutasil. Bal bikul liman fasal. Akan tetapi boleh membuat mubtada dari domir munfasil semua. Ini boleh membuat mubtada dari domir munfasil. Nah, kalau munfasil boleh semuanya. Contohnya tadi ya, anta
Ini dijelaskan. Ana wa nahnu, anta, anti, antuma. Ana, saya, nahnu, kami atau kita, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, antuman, kamu berdua laki-laki perempuan. Antuma tadi laki-laki atau perempuan ya. Antunna, yaitu kalian perempuan, antum kalian laki-laki. Wahwa, wahiyya, huma. Ada huwa, dia laki-laki, dia perempuan, mereka laki-laki, huma keduanya laki-laki atau perempuan. Wa hunna aidan, dan juga hunna yaitu mereka perempuan. Fal jami'u 12, yaitu semuanya jumlahnya 12. Jadi kalau mau bikin mubtada dari tadi 12 dhamir munfasil itu boleh. Misalnya anta anta qaimun, anta mudarrisun, dan seterusnya. Misalnya hum, misalnya. Mau pakai huwa juga bisa. Huwa muslimun, seterusnya. Baik. Kemudian yang terakhir tadi belum saya baca ya. Wa qad madha minha misalun mu'tabar. Contoh ini tadi contoh yang dengan dengan dhamir munfasil dijelaskan sebelumnya. Ya tadi yang anta ahlul qadar. Nah di sini dijelaskan bahwa wa mufradan wa ghairuhu ya'til khabar. Ini maksudnya adalah khabar ini ada yang berbentuk mufrad dan ghairu mufrad. Ini pembagian khabar. Kalau tadi mubtada ya, ini adalah khabar, ini ada mufrad, ada yang ghairu. Fal awwalul lafdzul ladzi fi an-nazmi marra. Jenis pertama. Adapun jenis pertama dari khabar mufrad yaitu berupa lafaz yang barusan disebutkan dalam nazm. Ini yang tadi sudah. Contoh khabar mufrad. Kemudian ini ya di sini yang kedua ada ghairu mufrad wa ghairuhu fi arba'in mahsuru. Kalau yang ghairu mufrad ini ada 4 macam. Macamnya apa? Ya ada disebutkan di situ. La ghairu wa hiya dzarfu wal majruru. Yang pertama adalah bentuknya ya tidak lebih dari itu. La ghairu tidak lebih dari itu. Jadi ada 4 macam tadi. Wa ghairu fi arba'in mahsuru ya. Khabar ghairu mufrad dibatasi menjadi 4 macam. La ghairu tidak lebih dari itu. Yang pertama wa hiya dzarfu yaitu dzaraf, wal majruru dan jar majrur. Kemudian wa fa'ilun ma'filihi alladhi qadar. Fa'il beserta fi'ilnya. Ini yang ketiga. Wal mubtada' ma'malahu minal khabar, dan mubtada' bersama khabarnya. Ini yang keempat. Contohnya ka'anta indi wal fata bidari. Yang pertama contohnya ini yang contoh dari dzaraf dan jar majrur ya. Anta indi ada al-fata bidari. Kemudian wabni qara wa dha abuhu qari. Yang berikutnya adalah ibni qara'a. Anakku membaca. Dha abuhu qari'un. Orang ini ayahnya seorang qari. Baik, coba ana jelaskan sekilas. Jadi yang ghairu yang mufrad itu ya. Mufrad ini kalau mufrad ini dia ya, yang mufrad itu dia bentuknya adalah bukan berupa jumlah atau syibhul jumlah ya, menyerupai jumlah. Meskipun dia berupa tasniyah atau jamak. Ini contohnya sudah disebutkan ya tadi. Yang sudah lewat sudah disebutkan contohnya ya. Zaidun qa'imun, kemudian zaiduna, az-zaiduna qa'imuna. Meskipun berupa tasniyah atau jamak, tapi dia dikatakan apa? Lalu yang ghairu mufrad. Nah, ini ghairu mufrad ini terbagi jadi 4 tadi. Yang pertama adalah dzaraf. Yang ada contohnya tadi apa? Anta indi. Kamu di dekatku. Ini dzaraf. Kedua contohnya adalah al-fata bidari. Ini jar majrur. Jar majrur. Itu adalah pemuda itu. Ada seorang pemuda bidari di rumah. Ini khobarnya, kalau yang ini dzaraf. Ini khobarnya ini. Kemudian yang ketiga adalah fa'il beserta fi'ilnya. Nah ini agak berbeda nanti. Yang kedua pertama ini dia dikatakan khabarnya sibhul jumlah, menyerupai jumlah. Yang ketiga ini adalah fa'il beserta fi'ilnya, fi'il fa'il. Contohnya apa? Ibni qara'a. Ya, di situ fa'il dulu. Dia disebutkan fa'il beserta fi'ilnya. Fa'il fi'il tambah fi'il, itu ibni qara'a. Kemudian yang terakhir adalah mubtada dan khabar. Jadi khabar itu bisa berupa mubtada dan khabar lagi.
Nah, yang ini contohnya adalah za abuhu qari'un. Za abuhu qari. Ini adalah khabarnya abuhu qari'un. Ini adalah qara'a ya. Fa'il fi'il atau fi'il fa'il. Nah, yang dua terakhir ini adalah contoh yang bentuknya khobar jumlah. Kedua ini adalah khobar jumlah. Baik, kita sudah selesai di bab mubtada dan khobar. Ini semua nanti mubtada khobarnya adalah isim marfu ya. Jadi sudah dijelaskan cara menyusunnya dan sebagainya. Ini contoh-contohnya. Baik, kita lanjutkan di bab kana wa akhwatuh. Ini bab kana wa akhwatuha, yaitu tentang kana dan saudaranya. Irfa' bi kana al-mubtada isman wal khabar. Jadi rafa'kanlah mubtada sebab adanya amil kana wal khabar, sedangkan khabarnya bihan siban, nasabkanlah. Dari sini kita bisa katakan bahwasannya ini kana wa akhwatuha, ini kana dan saudaranya ini termasuk apa? Amil nawasikh. Amil nawasikh atau amil yang merusak, yang memasuki mubtada dan khabar. Jadi atau dikatakan tadi amil lasli ya. Kita katakan dengan amil lasli saja sesuai dengan yang di ini tadi. Ini adalah termasuk dari amil lafzi yang merusak kondisi mubtada dan khobar. Kalau mubtada khobar tadi secara dasar dikatakan marfu ya, dibaca marfu. Bisa juga dikatakan amil nawasih. Atau amil yang menasihkan hukum mubtada dan khobar, yang merusak hukum. Menasih itu menghapus hukum asal dari mubtada dan khobar. Dia bikin hukum baru. Ini salah satu. Jadi ada kana, nanti ada inna, ada zana dan saudaranya dan seterusnya. Ini termasuk amil nawasih atau amil lasli. Di i'rabnya berubah. Ini dikatakan apa? Ini tadi dikatakan dia mubtada'nya ini jadi rafa. Hukumnya tarfa'ul isma wa tansibul khobar ya. Atau dia dalam hal ini mubtada'nya menasabkan khobar. Irfa' bikan al-mubtada' isman wal khobar. Rafa'kanlah mubtada' sebab adanya amil kana ya. Atau isimnya dirafa'kan, tetap tadi kan, mubtada'nya tetap. Wal khobar, adapun khobarnya bihansiban, yaitu nasabkanlah. Kakana zaidun dha basar. Ini contohnya ya. Ada kalimat misalnya kana zaidun dha basarin. Kana zaidun, nah di sini berubah ini khobarnya. Za dia pakainya za basarin. Nah ini dia nasab. Zaidunnya ini adalah rafa. Asalnya dia kalau tidak kemasukan kana itu kan zaidun zu basarin. Ini kan aslinya dia adalah rafa. Zaidunnya juga rafa. Tapi karena kemasukan kana, di mana kana itu akan merubah bentuk khobar yang tadinya rafa menjadi nasab, sehingga yang tadinya zu dibaca menjadi za. Misalnya ada kalimat yang lain, Muhammadun mujtahidun. Ini Muhammadun mujtahidun, ini mubtada'nya ini khobarnya, ini mubtada'nya, ini rafa semua. Tapi kalau kemasukan kana berarti jadi kana Muhammadun, Muhammadnya tetap. Nah, mujtahidnya berubah jadi apa? Nasab, jadi mujtahidan. Di sini tak ya, mujtahidan. Ini khobarnya jadinya nasab. Karena kemasukan apa? Kana. Yang bikin rusak itu si kana. Kaza adha dhallabata amsa, ini contoh-contohnya. Ya, teman-temannya kana itu siapa? Ada adha itu maknanya menjadi, bisa juga maknanya waktu duha. Dhalla itu artinya juga menjadi. Bata itu menjadi atau di waktu malam.
amsa menjadi di waktu sore. Hakadha asbaha itu menjadi di waktu subuh ya. Soro yang menjadi laisa tidak ada. Fati'a ya, selalu, wanfakka artinya masih, wazala artinya terus menerus. Kemudian ma'bariha ada bariha artinya tetap. Arba'uha min ba'di nafyin tattadih. Keempat lafaz tadi ya, baru bisa menjadi amil seperti kana apabila didahului oleh huruf nafi. Jadi khusus untuk empat ini tadi ada fatiha, ada infakka, ada zala, ada bariha, maka semuanya ini memberi makna seperti kana apabila diawali oleh nafi atau ya bentuk ingkar. Contohnya di situ nanti jadinya ada khusus untuk empat ini ya. Jadi ada jadi seperti ini ma fatiha ya, ada maya, ada nanti ma zala, ada nanti infakka, nanti ada ma bariha. Ini semuanya bisa berfungsi kalau kemasukan nafi, ada ma di depannya. Jadi semua ini adalah yang memfungsikan atau mengubah i'rab yang tadinya mubtada'nya rafa, khabarnya rafa, di sini nanti mubtada'nya tetap rafa tapi khabarnya menjadi nasab. Misalnya zalla wajhuhu muswaddan, maka hitamlah, jadi merah padam mukanya. Bata Muhammadun masruran, Muhammad bermalam dengan keadaan senang. Laisa Muhammadun fahiman, Muhammad itu enggak paham. Atau misalnya kalau pakai dhamir yang nyambung ya, lastu ustadzan, saya bukan ustadz. Lastu mustahidan, saya bukan orang yang bersungguh-sungguh misalnya. Nah, di Quran ini banyak sekali. Ya, wa kana Allahu ghafurur rahima, ya. Wa kana Allahu aliman hakima. Artinya ya Allahu ghafurun, Allahu alimun. Ketika ada kana ya, wa kana Allahu ghafuran, wa kana Allahu aliman. Yang ini empat tadi yang empat amil tadi kita lanjutkan di setelahnya. Kata ma ba'da ma dzarfiyah. Demikian pula dengan kata dama artinya berlanjut yang terletak setelah ba'da ma dzarfiyah, setelah ma dzarfiyah. Wa hiya allati takunu masdariyah, yaitu yang sekaligus merupakan ma masdariyah. Wa kullu ma sarraftahu mimma sabaq, semua lafaz yang engkau tasrifkan dari lafaz-lafaz yang telah disebutkan, min masdarin wa ghairihi bihil tahaq, baik dari masdar atau wa ghairihi selainnya, maka ketentuannya sama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua lafaz yang ditasrif. Jadi macam-macam kana dan saudaranya itu ana bagi coba. Jadi macam-macam kana dan saudaranya. Ini yang pertama, ini lafadznya tidak bisa ditasrif. Tidak bisa ditasrif. Contohnya ini ada laisa. Maksudnya ya nanti ada contohnya. Ditasrif jadi ada fi'il madhinya, ada fi'il mudhari'nya misalnya, ada fi'il amarnya gitu ya. Dama ini tidak bisa juga. Yang kedua, lafaz ya dia bisa ditasrif tapi tidak sempurna gitu. Maksudnya hanya dalam fi'il madhi dan mudhari'. Contohnya adalah yang empat tadi. Zala, ada bariha, ada fatiha, sama infakka. Yang ketiga ya, lafaz bisa ditasrif dengan sempurna. Maksudnya apa ya? Dia ada fi'il madhinya, ada mudhari'nya, ada fi'il amarnya.
Ini yang dicontohkan di situ. Takun sadiqan, la takun mujafiyan. Contohnya kun sadiqan, lah ini yang dia si kana itu. Nah, contohnya ini kana bisa jadi apa? Ini kan fi'il madhi ini. Kalau mudhari jadi yakunu ya. Kalau amr jadi ini mudhari. Kalau amr jadi kun amr. Nah, ini berlaku sama. Baik kana, baik yakunu, baik kun itu fungsinya sama. Jadi kun sadiqan itu. Jadilah sebagai teman. La takun mujafian, jangan bersikap apa? Mujafian, kasar. Kemudian wangzur liyakuni musbihan muwafian. Unzur, lihatlah. Likauni musbihan muwafian, diriku yang menepati janji. Aku yang bisa menepati janji. Itu ini ya, tadi kana yakunu kun ini berlaku semua. Baik, kita masuk ke inna wa akhwatuha. Kalau inna ini akan kebalikan dari kana ya. Inna wa akhwatuha, inna dan saudaranya, tansibu innal mubtada isman wal khabar. Jadi amil inna menasabkan mubtada sebagai isimnya, wal khabar sedangkan khabar tarfa'uhu dirafa'kan oleh inna. Ka inna zaidan dzu nadhar, sebagaimana contoh inna zaidan dzu nadharin, sesungguhnya Zaid bisa melihatnya. Tadi di kana tadi kan zaidun za basarin ya, jadi kan kana zaidun za basarin di sini jadi inna. Kemudian zaidunnya jadi zaidan. Jadi untuk inna ini apa? Dia akan menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Ini contohnya di inna zaidan. Nah, di sini isimnya langsung dibaca nasab. Ya, zu-nya tetap zu nadharin. Ini yang tadinya ini rafa sekarang jadi nasab. Kan asalnya kalau kita buang innanya menjadi apa? Zaidun zu nadharin. Ini rafa semua. Ini juga rafa. Tapi kalau di sini berubah menjadi nasab, ininya tetap apa? Rafa. Demikian. Itu adalah inna. Nah, setelahnya kita bicara tentang saudara-saudaranya inna. Yang inna tadi contoh yang lain misalnya apa? Inna zaidun qa'iman gitu ya. Inna zaidan qa'imun. Kalau kana zaidun qa'iman. Kalau inna zaidan qa'iman. Di Quran ya, jadi innallaha ghafurun rahimun. Innallaha azizun hakimun. Aslinya apa? Allahu azizun, Allahu hakimun. Jadi kalau kemasukan inna jadi innallaha. Ya kan? Nah, ini lihat saudara-saudaranya, ini ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6. Wa mislu inna. Yang pertama inna, anna, ada anna. Yang pertama inna, yang kedua anna. Maknanya sama, yaitu sesungguhnya. Kemudian laita fil amal. Ada laita seandainya. Wa hakadha, demikian pula ka anna. Seakan-akan, seolah-olah. Lakinna, namun, la'alla, barangkali. Kemudian di situ dijelaskan ya, ada apa? Untuk masing-masing ini wa akkatu al-ma'na bi inna anna. Para ahli nahwu akkatu itu melakukan penguatan, mentaukidkan, menguatkan makna kalam. Wa akkatu al-ma'na, menguatkan kalam, makna kalamnya. Bi inna pakai
atau dengan menggunakan inna, anna, dan juga anna. Jika kalau mau menyangatkan ya bisa pakai inna, bisa pakai anna. Ini ada perbedaan cara menggunakan inna dan cara menggunakan anna ya. Ada beberapa ciri-cirinya kapan kita pakai inna, kapan pakai anna. Secara umum kapan dibaca inna, kapan dibaca anna. Jadi hamzah pada hamzah inna di kasroh ya. Di kasroh jika yang pertama dia terletak di awal kalimat. Jadi kalau di awal biasanya inna. Gitu. Yang kedua dia terletak setelah qasam. Nah, yang di kasrohnya setelah qasam atau sumpah. Misalnya apa? Wallahi inna Muhammadan Rasulullah. Wallahi, ini kok wawunya wawu qasam. Ini inna, bukan anna. Inna Muhammadan Rasulullah. Jadi ini karena ada wallahi, dia tetap dibaca inna meskipun dia terletak tidak di awal kalimat. Kemudian yang ketiga terletak setelah qala. Ini bisa juga atau dalam bentuk madhi ya, dalam bentuk madhi ataupun mudhari ataupun amar. Soalnya qalu inna ma'akum. Nah, ini meskipun tidak terletak di awal kalimat, tapi karena dia terletak setelah qala, maka dibacanya inna. Ini. Lalu yang keempat setelah haitsu. Meskipun dia tidak terletak di awal kalimat, tapi kalau dia terletak setelah haitsu, maka haitsu inna yaskunu nasu inna rahata mawfuratun. Jadi inna dibaca inna karena terletak setelah haitsu. Yang lainnya maka biasanya dia dibaca anna kalau di tengah-tengah. Selain tadi masih di tengah-tengah, tapi kalau setelah qala, selain qasam, selain haitsu dibacanya anna. Kemudian ada tambahan catatan lagi di sini. Nah, tambahkan di sini aja bahwa inna dan saudaranya ini ya. Inna dan saudaranya jika bersambung dengan ma zaidah, ma tambahan, maka amalannya batal. Maksudnya amalannya batal itu apa? Dia tidak merofakkan mubtada'nya, menasabkan mubtada'nya. Tetap jadi mubtada' adalah khabar biasa. Jadi misalnya ada innama, nah ini innama zaitun, misalnya jalisun. Nah ini si Zaid ini tidak dibaca nasab tapi tetap rafa karena innanya kemasukan ma. Aslinya kan inna Zaidan jalisun, itu sesungguhnya Zaid itu duduk. Tapi kalau innama hanya saja, maka Zaidnya tidak dibaca nasab, dia tetap dibaca rafa. Jadi kalau kemasukan ma itu maka amalnya tidak berlanjut. Baik. Selanjutkan walaita min alfazi man tamanna. Sedangkan lafaz laita dipakai sebagai ungkapan untuk tamanni. Tamanni itu berharap-harap sesuatu yang tidak mungkin itu. Sesuatu yang sulit terjadi. Ada pakai tamanna laita. Misalnya laita syababa aidun, seandainya kiranya saja masa muda itu dapat kembali. Itu tamanni pakai laita. Jadi laita ini tadi sama dengan inna ya. Laita al-balida yanjahu, kiranya saja orang yang bodoh itu bisa sukses. Laita al-balida, al-balid itu orang yang dungu, bodoh. Kemudian ka'anna litashbihi fil muhaki, ada
Adapun lafaz ka'anna itu untuk litashbih, penyerupaan. Fil muhaki di dalam pembicaraan. Wasta'malu lakinna fi istidraki. Dan para ahli nahwu menggunakan lakinna fi istidraki untuk istidrak. Istidrak itu menyusul perkataan. Misalnya ka'anna al-jariyata badrun. Gadis itu seperti bulan purnama. Ka'anna. Kemudian walitarajjin wa tawaqqu'in la'alla. Dan lafaz la'alla menunjukkan arti tarajji atau mengharapkan sesuatu yang disukai. Wa tawaqqu'in atau tawaqqu'u. Tawaqqu'u itu bentuk kekhawatiran terhadap sesuatu yang dibenci. Jadi khusus untuk la'alla, ya, la'alla ini ada makna apa? Tarajji, ada makna tawaqqu'u. Tarajji ini mengharapkan sesuatu yang disukai. Inna ana dan seterusnya. Ana coba ringkaskan ya. Jadi ya, kan ini cuma 6 ya. Kalau yang karena tadi banyak jadi saya sebutkan saja. Untuk ini saja. Inna, kemudian anna. Anna ini untuk apa? Menguatkan ya. Untuk taukid, menguatkan. Kalau yang laita ini untuk apa? Dia untuk mengharap sesuatu yang tidak mungkin. Mengharap sesuatu yang tidak mungkin. Dia contohkan adalah laita asyababa ini apa? Aidun. Ini adalah isimnya atau mubtada'nya yang aslinya asyababu aidun. Tapi karena ada laita maka asyababa. Dan ini adalah khobarnya laita. Jadi baca rofa. Kemudian ka'anna. Ka'anna. Ini penyerupaan ya. Bagaikan. Seperti bagaikan. Ini penyerupaan mubtada' dengan khobarnya. Misalnya tadi ka'anna al-jariyata badrun. Gadis itu bagaikan bulan purnama. Tadi ka'anna al-jariyata. Ini al-jariyata ini karena ada ka'anna dia dibaca nasab. Ya, badrun itu bulan purnama. Badrun. Kemudian lakinna ini untuk istidrak. Istidrak itu nyusul mengkoreksi. Jadi dibilang di sini apa menyusuli perkataan, mengkoreksi. Itu mengkoreksi. Jadi kalimat sebelumnya. Artinya biasanya apa? Tapi gitu ya. Contohnya misalnya Zaidun syuja'un. Zaidun itu pemberani. Lakinna kan tetapi sekarang misalnya sadiqahu, nah ini
Sadiqahu ini karena kemasukan lakin dibaca ko. Sadiqahu temannya itu jabanun pengecut. Nah ini dia adalah dibaca nasab. Kemudian dia ada la'alla ya. La'alla ini saya bikin baru saja. Kalau la'alla tadi ada dua makna ya. La'alla ada makna taraji taraji, ada makna apa? Tawakkur ya. Taraji ini apa? Mengharapkan sesuatu yang disukai. Taraji itu ada definisinya adalah dia, kalau taraji tadi dia mengharapkan sesuatu yang disenangi dan masih dimungkinkan untuk terwujud dia. Kalau yang ini tawakkul ini mengkhawatirkan sesuatu. Jadi dia khawatir terhadap sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang tidak disukai. Disukai itu nulisnya disambung ya. Sukai. Contoh yang la'alla yang untuk taraji ini la'allallaha semoga Allah itu yarhamuni, semoga Allah memberikan rahmat kepadaku, atau semoga Allah merahmatiku. Ini Allah jadi dibaca nasab sini lah, karena kemasukan apa? La'alla. Ya. Kemudian kalau yang tawakkul atau berupa khawatir terhadap sesuatu yang enggak disukai, misalnya la'alla al-aduwa. Ini al-aduwa dibaca nasab. Qaribun minnas. Qaribun. Ini khabarnya. Ini adalah mubtada'nya tadi, setelah tadi isimnya la'alla. Ini dicontohkan itu ya. Ada kaqaulihim la'alla mahtubi wa shalah. Kalau kata orang Arab itu, kaqaulihim, kata orang Arab, la'alla mahbubi, barangkali mahbubi kekasihku wa shalah datang. Tapi ini enggak kelihatan ini ya. Isimnya nasabnya enggak kelihatan. Karena nyambung dengan miliknya, kepemilikan di sini. Kasihku tidak kelihatan. Baik, terakhir ini masih ada waktu sebentar. Ana masuk ke zannah biar kita dapat beberapa bab di hari ini. Kita sudah mubtada khobar kana, kemudian inna yang terakhir adalah zannah wa akhwatuha. Ana yang baca saja biar cepat. Zannah wa akhwatuha yaitu zannah dan saudaranya. Insib bi dhanna al-mubtada ma'al khobar, yaitu nasabkanlah mubtada sekaligus khobar dengan adanya dhanna, atau nasabkanlah dengan dhanna mubtada dan khobar. Jadi kalau kita bicara dhanna ya, dhanna wa akhwatuha dan saudaranya, maka dia menasabkan baik mubtada maupun khobar. Wa kullu fi'lin ba'daha 'ala al-athar, dan semua fi'il yang akan disebutkan setelah ini. Baik ya, jadi di sini mubtada'nya ini ya pada dhanna ini dan akhwatuha ini disebut juga dengan maf'ul pertama. Kalau khobar ini adalah maf'ul kedua. Maf'ul kan dibacanya nasab. Ya. Jadi kita lanjutkan dulu. Kakhiltuhu hasibtuhu za'amtuhu, seperti kata khiltuhu hasibtuhu
za'amtuhu ketiganya ini bermakna apa? Sangkaan. Zonna ini isinya amalan hati ini. Menyangka semua. Menganggap, menyangka, mengira, menduga. Ra'aituhu. Ini kalau yang ini enggak. Yakin ini beneran, lihat. Ra'aituhu aku lihat. Wajadtuhu aku menemukan. Alimtuhu aku tahu. Ini semuanya kalau yang tadi apa? Tulis saja deh, tulis saja biar enggak bohong. Ada apa tadi? Khiltu ya. Misalnya khiltuhu contoh sekalian aja. Khiltuhu hasibtuhu. Ada juga za'amtuhu. Ini semuanya maknanya adalah menyangka, bermakna sangkaan. Menduga, mengira. Yang kedua ini ra'aituhu wajadtuhu alimtuhu. Ini yakin. Ra'aituhu ini ra'ya, ini ra'. Ra'aituhu. Ada wajadtuhu. Ada alimtuhu. Ini semua bermakna yakin. Kemudian ja'altuhu ittikhadtuhu. Adapun ja'altuhu dan ittikhadtuhu keduanya bermakna menjadikan. Ya, ada juga ja'altuhu. Ini maknanya adalah menjadikan. Ja'altuhu ittikhadtuhu wa kulli ma dan semua lafaz min hadhihi dari semua ini tadi. Sarraftahu falyu'lama, ya. Yang telah Anda tasrif maka ketahuilah. Maksudnya berlaku juga pada lafaz lainnya yang seperti ditasrif gitu. Misalnya apa? Ja'altu gitu ya. Juga bisa nanti pakainya ij'al atau tadi zanna ya zunnu. Nah, seperti itu. Ini contohnya misalnya kaqaulihim zanantu zaidan munjidan. Oke. Ini contoh ini zanantu zaidan munjidan. Saya kira itu Zaid itu orang yang menolong. Ini zanantu munjidan. Waj'al lana, nah ini kan fi'il amr ini. Ij'al lana hadzal makan masjidan. Jadi ij'al ini beramal seperti sunnah. Ij'al lana hadza al-makana masjidan. Ij'al lana hadza al-makana ini isim yang pertama atau tadi mubtada'nya. Ya hadzal makanu masjidan. Isim yang ini khobarnya. Isim yang kedua ya. Seperti itu. Jadi bentuk tasrif yang lain ya, bentuk yang lain juga berlaku. Tidak hanya pada ja'ala saja tapi yang lain juga. Baik, ini demikian hari ini kita sudah mubtada khabar, kemudian kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan terakhir adalah dhanna wa akhwatuha. Kita selesaikan 4 bab, alhamdulillah.
Kalau mubtada khobar tadi semuanya ya rofa gitu ya, kita recap sebentar. Mubtadanya itu isim rofa, khobarnya isim rofa, zaitun qaimun. Kalau misalnya kemasukan kana jadi kana zaitun qaiman. Kalau ada inna jadi inna zaitan qaimun. Kalau pakai dhanna ya dhanan tu zaitan qaiman. Saya kira Zaid itu berdiri. Baik, demikian. Alhamdulillah materi pada kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjut selanjutnya. Semoga kita bisa khatamkan kitab ini. Semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.